Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Masih ingatkah kalian saat masih kecil, salah satu satwa yang dikenalkan orang tua atau guru di sekolah adalah badak. Bentuk tubuhnya yang besar dan unik dengan cula pada bagian kepalanya memang menjadi salah satu daya tarik satwa besar ini. Berikut adalah fakta menarik yang mungkin belum kalian tahu tentang mamalia terbesar kedua ini. Informasi selanjutnya, tonton terus video ini sampai habis. Salah satu mamalia tertua di bumi. Ternyata badak juga sangat lama mendiami bumi. Para ahli mencatat kehadiran badak di bumi sudah 50 juta tahun lamanya. Dalam waktu yang sangat lama itu, spesiesnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. 2 dari 5 spesies badak di dunia ternyata ada di Indonesia. Pertama, badak Jawa yang hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Yang kedua ialah badak Sumatera yang berhabitat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Hidup berdampingan dengan manusia. Di Nepal, badak hidup berdampingan dengan manusia. Pemandangan seperti ini biasa terjadi di wilayah Seuraha, Chitwan. Hal ini karena masyarakat di sana enggan menggunakan kekerasan untuk mencegah spesies yang terancam punah tersebut mendekati mereka. Selain hal tersebut, kini pemburu badak ilegal di Nepal diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Cula badak memiliki harga selangit. Kenapa ya cula badak sejak dahulu begitu menjadi incaran nomor 1 perburuan liar? Berdasarkan informasi, harga cula badak di pasar gelap punya nilai jual yang fantastis karena ditaksir bisa mencapai 200-300 US dollar per gramnya. Bahkan kalau kondisi bagus, 1 gram cula badak bisa dihargai 4.000 US dollar per gramnya atau sekitar 44 juta rupiah. Bayangkan saja jika 1 cula badak memiliki berat 3-4 kg, kira-kira berapa ya harganya? Itu semua disebabkan permintaan dalam pasar gelap cukup tinggi karena tanduk badak mengandung keratin, senyawa yang juga ada pada kuku kuda, paruh kakak tua, dan juga di rambut dan kuku kita. Harga cula badak tinggi karena digunakan untuk pengobatan tradisional Cina. Meski belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan cula badak memiliki nilai obat. Si kulit tebal namun sensitif. Badak termasuk hewan yang berkulit tebal dan kuat. Ketebalannya bisa mencapai 2 inci atau sekitar 5 cm. Menurut studi yang diterbitkan dalam National Center for Biotechnology Information National Library Medicine, kulit badak putih 3 kali lebih tebal dari yang diperkirakan secara allometrik dan mengandung lapisan yang padat dan teratur dari serat kolagen. Lapisan kolagen tersebut menyebabkan kulit badak menjadi tebal dan kuat. Penelitian tersebut mengungkapkan kulit badak mampu menahan serangan dari tanduk sesamanya. Kulit badak inilah yang menjadi pelindung dan beradaptasi dengan baik. Kulit badak yang tebal dan kuat tersebut ternyata masih sensitif. Mengutip Lion World Travel, kulit badak dengan ketebalan 2 inci tersebut masih rentan terbakar sinar matahari. Itulah mengapa mamalia ini suka berkubang di lumpur saat siang hari untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari dan gigitan serangga.
Badak mampu berlari hingga 64 km per jam. Ukuran tubuhnya yang besar dan berat tidak menghalangi kecepatan berlarinya. Seekor badak mampu berlari dengan kecepatan 48 hingga 64 km per jam. Angka yang sangat cepat mengingat dari postur tubuhnya yang besar. Kemampuan manusia berlari paling cepat hanya mencapai 15 mil per jam. Hal ini sangat jauh dengan kemampuan berlari badak. Badak memiliki penglihatan yang buruk. Badak memiliki sifat pemalu karena berdasarkan hasil pengamatannya dijumpai di lapangan bahwa badak tidak mau melihat manusia, sehingga bagi para peneliti yang ingin mengamati perilakunya selalu berada di jarak jauh dengan badak tersebut dengan menyiapkan kamera. Badak memiliki penglihatan yang baik terhadap benda yang jaraknya dekat, namun untuk benda yang jaraknya jauh, penglihatan mereka buruk. Jadi apabila kalian ingin mengamati hewan yang satu ini, disarankan untuk mengambil jarak paling jauh dari badak dalam mengamati perilaku badak. Karena penglihatan badak tidak terlalu baik dalam jarak jauh, tetapi sangat baik dalam pendengarannya. Hal itulah yang menjadi alasan untuk tidak bersuara saat di dekat mereka, karena mereka akan bersembunyi ketika mendengar ada yang datang. Sempat dikira punah 2 kali. Badak putih utara sempat dikira punah pada akhir abad ke-19. Namun ternyata sebagian kecil badak ini ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1895. Pada tahun 1979 dan tahun 1986, salah satu studi menyebut populasi ini tersisa 50 ekor. Sementara badak putih utara terakhir yang ada di alam liar dilaporkan terlihat pada tahun 2006. Pada tahun 2001, badak putih utara ramai dinyatakan punah kembali. Berita ini bersumber dari klaim bahwa badak putih utara resmi punah beredar di media sosial. Klaim itu salah satunya diunggah pada 6 Juni 2021. Akun itu menulis, badak putih utara atau Ceratotherium simumcottoni bertahan 55 juta tahun di planet bumi, mengalami dan bertahan dari keganasan zaman es, gempa bumi besar, hantaman meteor, dan saksi hidup perubahan-perubahan di bumi. Mamalia raksasa ini tak bisa bertahan pada keganasan manusia dan sudah resmi punah. Unggahan tersebut merujuk pada matinya badak putih utara jantan terakhir bernama Sudan yang mati pada tahun 2018 lalu. Badak putih utara merupakan hewan yang hampir punah lantaran tinggal tersisa 2 ekor lagi di dunia. Dengan demikian, badak ini belum punah. Sebab menurut pengertian IUCN Red List, hewan tersebut punah jika tidak ada seekor hewan pun yang tersisa di alam liar dan penangkaran. 2 ekor badak yang tersisa pun berjenis kelamin betina, sehingga mereka tak bisa berternak tanpa kehadiran pejantan. Sebab, badak putih utara jantan terakhir tewas pada tahun 2018 lalu. Badak jantan terakhir atau Sudan mati di usia 45 tahun. Sedangkan 2 badak betina yang tersisa adalah anak dan cucu Sudan, Najin 31 tahun dan Fatu 20 tahunan. Populasi hewan ini mengalami penyusutan akibat perburuan yang mengincar cula sang badak. Cula badak banyak diburu lantaran dianggap bisa digunakan sebagai obat dan simbol status sosial, seperti ditulis di cover magazine. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.